Pemirsa, hacker Bjorka beraksi kembali dan diduga membocorkan jutaan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ada 6,6 juta data nomor induk pokok wajib pajak atau NPWP warga yang tersebar dan berisiko disalahgunakan hingga diperjualbelikan. Kebocoran data warga terjadi lagi dan lagi. Hacker Bjorka beraksi kembali dan diduga membocorkan jutaan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ada 6 juta data nomor induk pokok wajib pajak atau NPWP warga yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Bridge Forum. Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah kebocoran 6 juta data NPWP. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan Ditjen Pajak telah melakukan penelitian dan mengungkapkan sejak 2014 DJP telah memiliki sistem pemantauan data log akses dan dalam 6 tahun terakhir tidak ada indikasi kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. DJP juga berkoordinasi dengan Kominfo, BSSN, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti kebenaran atau dugaan kebocoran data NPWP ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa 1. Data log akses dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. B. Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 3. Terhadap dugaan kebocoran data ini, Direktorat Jenderal Pajak telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Alphonse Tanuwijaya selaku pengamat siber Vaksin.com. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Alphonse, apa kabar di sana Pak? Selamat siang, baik-baik. Baik, sebelumnya kami berterima kasih untuk Pak Alphonse telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Kita langsung saja membahas tentang kebocoran data warga kita yang terjadi lagi dan lagi. Dan kali ini ada 6 juta NPWP warga yang bocor. Tadi di tayangan sempat disanggah, sempat dibantah oleh DJP. Kalau dari pengamatan Pak Alphonse sendiri seperti apa Pak? Ya, DJP kan mengatakan tidak ada kebocoran langsung berdasarkan database-nya mereka. Ya, kalau memang tidak ada kebocoran langsung, ya artinya ada kebocoran tidak langsung. Dan yang faktanya adalah data itu kan memang data pajak, nggak bisa disangkal. Itu ada nomor NPWP, ada kantor pajak, ada KLU, ada tanggal pendaftaran pajak, itu kan data pajak. Itu data yang dikelola oleh DJP. Jadi DJP nggak bisa berkira bahwa oh ini tidak bocor langsung dari kita, lalu kita nggak salah bocor nggak langsung. Ya kalau data di bawah tanggung jawab kamu, mau bocor langsung, mau bocor tidak langsung ya kamu mesti tanggung jawab. Kalau misalnya terjadi karena kebocoran tidak langsung, yang faktanya memang begitu, itu datanya DJP, artinya pengelolaan data DJP dan pengamanannya tidak bagus. Kamu berikan ke orang lain tapi kamu nggak ada kontrolnya gitu sehingga bisa bocor. Dan kira-kira seperti itu. Jadi ya kita di Indonesia begitulah institusinya. Tiap kali ada kebocoran data bukannya evaluasi atau membantu korban yang mengalami kebocoran data kasih tahu supaya datanya tidak disalahgunakan oleh siap-siap. Tapi ini malah bilang nggak bocor. Dan data tidak sesuai dengan formatnya atau apa. Terlepas dari sesuai atau tidak formatnya, kalau memang itu data pajak ya memang institusi yang bersangkutan dong harus memperhatikan gitu. Baik, jadi untuk maintenance data dan pengelolaan data kita masih sangat lemah sekali ya. Sebelum ke
sana, kami juga ingin mendalami lagi jutaan data warga yang bocor ya, termasuk ada institusi pemerintahan kita seperti ada Presiden Joko Widodo, Kaisang Sri Mulyani, dan institusi besar lainnya juga yang bocor. Kalau kita lihat dari dampak buruknya, risiko besarnya, apa saja Pak ketika NPWP katakan Pak Jokowi digunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab atau hacker-hacker. Apa saja sebetulnya dampak buruk bagi negara kita ketika ada data-data dari institusi pemerintah yang digunakan oleh para hacker-hacker ini, Pak Alphonse? Hal ini sudah terjadi. Jadi bahkan sebelum data ini diberitakan bocor di bulan September, di bulan Agustus sebenarnya data perpajakan sudah dieksploitasi oleh penipu. Jadi kami mendapatkan laporan bahwa banyak orang yang tahu-tahu dihubungi oleh orang yang mengaku dari petugas pajak. Dan hebatnya dia bisa menghubungi orang yang tepat, dia tahu nama orang itu, dia tahu nomor NPWP-nya, dia tahu NIK-nya. Nah, dengan bekal itu, alamat dan data kependudukannya juga dia tahu, dia berusaha memeras korbannya. Dia mengaku dari pajak dan ada kekurangan bayar atau ada kesalahan sehingga korbannya diminta untuk bertanggung jawab. Sebenarnya secara tidak langsung nanti mau diperas oleh penipu. Itu hanya salah satu contoh gitu loh. Jadi kita lihat bahwa database yang bocor ini sekarang sudah dimiliki oleh penipu, oleh pihak jahat. Dan datanya akurat. Sehingga jika digunakan untuk menghubungi korbannya, ya, dia akan bisa menipu dan membuat korbannya percaya. Kalau korbannya percaya, ya udah. Mereka pikir bernegosiasi dengan petugas pajak yang sah, yang benar, lalu mereka menuruti, udah kamu transfer ke sini atau kemana gitu. Nah kalau sudah seperti itu gimana? Ya tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab pengelola data dong. Makanya kami himbau, kalau memang ada kebocoran data, tolonglah diumumkan ke pemilik data supaya mereka bisa hati-hati gitu. Daripada sekarang ngakunya nggak bocor gitu loh. Jadi mereka nggak hati-hati kan nggak bocor, ya nggak usah takut. Kalau dihubungi hati-hati kamu dari petugas pajak dong. Kalau ketipu gimana? Ya salahnya ngelola data, harusnya kan begitu. Baik, jadi kembali lagi ya, pengelolaan data kita ini masih sangat lemah sekali dan harus sekali dilakukan evaluasi di sana. Ada juga dari hacker kita yang selain menyalahgunakan data NPWP atau mengeksploitasi data warga kita, ada juga penjualan NPWP yang dilakukan para hacker, mungkin salah satunya adalah Bjorka. Kalau dinilai itu satu NPWP harganya berapa Pak? Sehingga ini bisa menjadi ladang basah mungkin ya di dark web terutama, Pak Alphonse. Menilai data itu tidak mudah, tetapi sebagai gambaran, jika Anda punya 6 juta data NPWP, lalu Anda jual seharga 150 juta, ya kan? Itu digunakan oleh penipu dan mereka berhasil menipu satu aja. Anda lihat hasil yang korban kemarin, yang penipuan tiket itu. Dia ingin menghemat tiket 1.250.000, tapi karena penipunya sedemikian pintarnya mengelabui, dia malah tertipu 800 juta lebih. Dari 6 juta ini dia bisa 10% aja bisa mendapatkan hasil. Ya dia akan mendapatkan hasil berlipat-lipat gitu. Jadi ya kalau 150 juta ini dijual $10.000 yang sekitar 150 juta, ini ya sebenarnya sangat berbahaya. Jadi tingkat bahayanya jauh di atas 150 juta. Ini kalau kita ngomong cuma digunakan untuk penipuan. Tapi kalau misalnya ini digunakan oleh negara asing, saingannya Indonesia, untuk melakukan hal-hal yang merugikan Indonesia, itu kerugian finansialnya nggak bisa diukur. Jadi itu yang perlu kita sadari, kalau data kita sudah tersebar, terekspos, jadi kita kan Indonesia kan bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi lah, untuk melakukan usaha yang terkait. Nah, kalau misalnya datanya saja sudah terekspos, ya artinya Anda lebih lemah, posisinya akan kalah gitu loh kalau dalam bernegosiasi atau dalam melakukan usaha. Baik, jadi banyak sekali hal negatif yang akan muncul. Saya ingin masuk ke sistem pengamanan data kita. Kenapa security di ruang digital kita begitu amat lemah
Pak Alphonse? Berulang kali data warga kita bocor dan banyak juga disalahgunakan, Pak Alphonse. Ya, ya pengelola datanya lah, ya kan, pengelola datanya. Apakah mereka punya kemampuan? Apakah mereka punya kesadaran? Ya kan? Dengan kebocoran data 2-3 tahun terakhir ini, mereka perlahan belajar. Tetapi ya kelihatannya masih belum cukup. Kalau dulu kan parah banget. Bahkan pengelola data banyak yang menganggap bahwa data yang dikelola itu sebagai haknya dia. Padahal itu data orang lain. Bahkan dijual, dia mendapatkan keuntungan finansial dari menjual data yang harusnya dia lindungi gitu loh. Tapi ini udah mulai berubah. Orang tahu bahwa wah lu kalau main-main dengan data nih urusannya bisa panjang. Tetapi ya sampai hari ini masih belum cukup untuk diamankan sesuai dengan standar. Jadi ya untuk mengamankan data itu sebenarnya tidak sulit ya, hanya perlu disiplin kok mengikuti standarnya ada standar ISO, ada standarnya GDPR, ada standarnya HIPAA, itu tinggal diikutin kok. Cuman yang susah memang disiplinnya. Jadi mengelola data itu enak, dapat anggaran, dapat apa, dapat tanggung jawab. Tapi kalau bertanggung jawab dengan data itu ya itu yang sulit. Baik, jadi standarnya memang sudah ada, standar pengamanannya, tapi pendisiplinannya, penegakannya yang harus betul-betul tertib dan betul-betul harus dilakukan secara intens, begitu ya Pak Alphonse ya. Nah, saya juga ingin menanyakan tentang apa yang harus dilakukan warga ketika data dirinya dia bocor. Apakah sebetulnya ada institusi dari pemerintah yang bisa memberikan layanan bagi warga yang mengalami kebocoran data? Dan kalau ada, mereka harus kemana dan melakukan apa saja prosedurnya, Pak Alphonse sebaiknya? Tapi tanpa kita akan bahas usai jeda ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Alphonse Tanuwijaya selaku pengamat siber Vaksinkom. Pak Alphonse, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga ingin mengetahui karena ada beberapa saran dari Kemenkominfo agar bisa melindungi data pribadinya, warga maksud saya. Kemenkominfo mengimbau warga untuk mengganti secara rutin password mereka agar NIK dan NPWP-nya juga aman. Apakah ini cukup ampuh, Pak Alphonse, untuk meng-counter para hacker-hacker yang sudah luar biasa sekali membocorkan data warga kita berkali-kali, Pak Alphonse? Sebenarnya kalau data itu sudah bocor, itu kamu nggak bisa apa-apa. Jadi data dengan ban itu beda. Kalau ban bocor, kamu tinggal tambal. Habis tambal, kamu pakai lagi bannya, selesai masalahnya. Tapi data sekali bocor, itu ada hukumnya. Pameo, once it is in the internet, it is there forever. Sekali data bocor, dia akan ada di sana selamanya. Kamu nggak bisa batalkan. Dia tinggal di-copy, di-share. Sekarang orang beli data dari Biorka, dia tinggal bagi ke berbagai institusi, berbagai penipu. Jadi itu yang perlu disadari. Dan yang celakanya kalau yang bocor itu data yang nggak bisa berubah. Kalau password kan tinggal diganti. Ya Kominfo minta ganti password. Sekarang yang bocornya NIK. NIK itu melekat ke penduduk seumur hidup. NIK nggak bakal ganti gitu loh. Jadi kalau NIK udah bocor, data kependudukan bocor, ya yang terjadi adalah eksploitasi. Yang mau diganti password apa gitu. Saya nggak mengerti. Nah, lalu kalau misalnya mengganti password kredensial, kalau contoh bank minta ganti passwordnya, oke, itu. Tetapi yang saya pertanyakan, makin sering Anda diminta mengganti password oleh satu lembaga atau institusi, baik swasta maupun pemerintah, Anda perlu berpikir sebaliknya juga. Jangan-jangan data lu bocor. Kenapa? Karena lu takut untuk dieksploitasi, tapi lu nggak mau ngaku gitu loh. Jadi makin sering orang suruh kita ganti password itu, kita perlu curiga. Jangan-jangan data lu bocor. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi itu? Harusnya lembaga yang mengelola data itu mengamankan data itu lebih daripada password. Jadi passwordnya sebenarnya udah nggak aman, suruh mau ganti password 100 kali juga. Kalau di komputernya ada virus, ya dia apapun yang kamu ketik, berapapun panjang passwordnya, berapapun unik passwordnya, kan direkam dan dikirim gitu loh.
Jadi sekarang sebenarnya udah zamannya bukan password lagi, yang kita minimal proteksi adalah two factor authentication. Jadi hal ini nggak terlalu diperhatikan gitu loh. Malah sibuk bilang ganti password, ganti password. Padahal password itu tuh so yesterday gitu loh. Itu sesuatu yang sudah tidak secure gitu loh. Kenapa nggak bergerak ke two factor authentication atau multi factor authentication? Kalau misalnya password bocor, dilindungi dengan two factor authentication, mereka nggak akan bisa akses akunnya. Kira-kira sama dengan WhatsApp. Anda jaga SMS Anda. Kalau Anda orang ngebajak WhatsApp kamu, tapi dia nggak bisa ambil one time password yang dikirim, kan aman akun Anda. Kalau akun Gmail Anda aktifkan two factor authentication, password Anda bocor, mereka mau login kan ditanya, mana two factor authentication-nya, one time password-nya. Mereka nggak tahu, mereka nggak bisa ambil. Jadi harusnya hal-hal seperti itu yang diinformasikan, bukannya suruh ganti password. Oke, baik. Jadi ini tidak begitu ampuh ya ketika kita mengganti password untuk melindungi NPWP kita dan NIK tentunya. Kalau ada warga yang mengalami dan merasa datanya dia bocor, entah itu NPWP atau NIK, mereka harus melapor kemana dan prosedurnya melakukan apa, Pak Alphonse? Apakah sebetulnya pemerintah juga harus menyediakan layanan bagi warga kita yang mengalami kebocoran data sehingga bisa tahu nih siapa yang melakukan hacking dan lokasinya di mana? Jadi betul-betul ada struktur yang terintegrasi, begitu Pak Alphonse? Jika terjadi eksploitasi data pribadi, harusnya yang mengeksploitasi itu bisa ditindak, tetapi biasanya kan mereka penipu dan dari nomor yang sulit dilacak. Jangankan dari penipu, kita mau menindak. Banyak orang yang jelas-jelas menjadi korban penipuan saja, itu melapor ke polisi. Rasanya polisinya juga kesulitan, polisinya juga bingung gitu loh. Gimana cara mengidentifikasinya. Sebenarnya polisi punya resource, tetapi yang jadi masalah adalah kejahatan ini sudah sangat banyak, sangat marak, sehingga resource mereka nggak cukup dengan tingkat kejahatan yang banyak. Jadi itu yang memprihatinkan, sehingga ini memang kita harus menjadi satu perhatian yang serius. Sebenarnya aktor penipunya nggak jauh-jauh, kemarin ketangkep ada di Sumatera Selatan, ya kan, itu kan tinggal diperluas, dan penegakan hukumnya juga harus tegas. Sesudah ditangkap harus dihukum dengan cukup berat. Kalau itu hukum 3 bulan 2 bulan dia balik lagi, dia lakukan lagi, ya itu nggak akan mengubah banyak gitu loh. Dan pengelolaan data juga ya kalau sudah bocor saya juga bingung mau diapain lagi gitu loh. Ya paling ya sekarang Dukcapil bikin yang pakai QR ya, yang kependudukan pakai QR, sehingga kalau orang mau minta KTP, kita nggak kasih KTP, kita kasih QR, dia ada alat untuk scan, oh ini benar datanya. Jadi yang scan-nya nggak tahu data kita, tapi tahu bahwa itu valid karena terkoneksi ke Dukcapil. Ya hal seperti itu yang mungkin bisa dipikirkan gitu loh. Tapi ya kalau nyatanya sudah bocor, kita nggak bisa apa-apa ya. Paling kita berdoalah semoga yang mengelola data ini bisa sadar ya, jangan bocor dan bocor lagi. Kok enggak ya kita lah yang punya data yang menderita. Kita nggak bisa apa-apa dan bukan salah kita. Kita mau nggak mau mesti kasih data ke pengelola data, lalu datanya bocor, kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya berdoa semoga mereka disadarkan, atau berdoa semoga data kita nggak termasuk yang bocor itu. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke institusi pemerintahnya ya. Selain melakukan berbagai sistem pengamanan seperti tadi yang sudah dibilang Pak Alphonse, ada standar ISO 27001, ada HIPAA, ada GDPR dan berbagai sistem pengamanan lainnya. Apakah sebetulnya seharusnya pemerintah juga melakukan perlindungan yang lebih mumpuni lagi seperti meng-hire atau menyewa hacker yang unggul untuk bisa melawan atau meng-counter hacker. Jadi kita punya penyerang untuk melawan penyerang, Pak Alphonse. Ibaratnya kamu main bola, jadi kalau kamu jaga data, itu kamu jadi kiper gitu. Kamu harus menjaga dari tembakan-tembakan bola yang masuk ke gawang, kamu harus tangkis. Sedangkan kalau jadi hacker, kamu hanya perlu fokus untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Jadi itu dua nature yang berbeda. Ibaratnya kalau misalnya Ronaldo atau Messi suruh jadi kiper, dia akan kesulitan. Tapi kalau kiper kita suruh jadi penyerang, mereka juga kesulitan. Sebenarnya nature-nya berbeda antara penyerang dan pelindungi data.
Jadi kalau penyerang dia hanya fokus pada satu OS, satu kelemahan celah keamanan, lalu dia mengambil eksploitasinya, menyerang celah keamanan ini, kalau berhasil dia masuk. Tetapi kalau orang yang mempertahankan data, itu dia harus menjaga sistemnya dari semua kemungkinan serangan. Jadi dia melihat apakah celah keamanan sudah ditutup semua untuk OS ini, lalu apakah ada aplikasi yang lemah, lalu apakah datanya terenkripsi, lalu ada lock yang bagus, lock akses, ada pembatasan akses, ada pembatasan brute force, ada standar-standar banyak yang minimal password berapa panjang, apakah sudah pakai TFA. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita hacker mungkin bisa tahu, oh mereka masuknya begini, mereka eksploitasi celah keamanan. Karena itu kita mesti tutup celah keamanannya gitu loh. Jadi itu bisa membantu, tetapi ya itu sebenarnya dua kerjaan itu nature-nya agak berbeda. Baik, jadi dua hal yang berbeda ya, nature-nya berbeda begitu. Terakhir singkat saja Pak Alphonse, apa harapan atau pesan untuk pemerintah kita agar bisa lebih aware lagi tentang perlindungan data warga kita di ruang digital? Ya, untuk melindungi data itu tidak sulit. Kita hanya butuh disiplin. Jadi sama seperti diet. Semua orang tahu kalau tidak mau gendut itu kurangi makan malam, kurangi makan manis-manis atau karbo. Tapi menjalankannya susah. Dua minggu kita jalankan, mungkin minggu ketiga kita balik lagi ke kebiasaan lama. Jadi Anda memproteksi data, Anda harus mengubah cara pandang Anda terhadap data, cara pandang Anda melindungi data. Jika Anda berhasil mengubah itu dan mendisiplinkan diri, Anda selain kalau diet jadi langsing, jadi keren. Kalau di dalam data, Anda jadi keren. Kenapa? Karena data yang Anda lindungi dan menjadi tanggung jawab Anda akan terlindung. Dan masyarakat yang memberikan tanggung jawabnya akan berterima kasih. Baik, kita harapkan pemerintah mendengar diskusi kita hari ini dan bisa mengubah mindset, bisa mengubah cara pandangnya agar bisa melakukan peningkatan yang maksimal untuk meningkatkan perlindungan data warga kita. Terima kasih Pak Alphonse telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Pak Alphonse. Baik pemirsa, usai jeda kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.